Saya akan bagikan satu pesan firman yang berjudul Bangkit dari Reruntuhanmu. Saya akan membawa saudara dalam kisah hidup seseorang yang dipakai Tuhan membangun kembali apa yang sudah jadi reruntuhan. Kita belajar dari kehidupan Nehemia. Yuk kita buka saudaraku dari Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dari ayat ini nanti kalau saudara baca terus sampai ke bawah, maka saudara mendapatkan bahwa Nehemia itu mendengar sebuah kabar. Kabar yang sangat membuat dia tersentak, dia sedih saudaraku, yaitu bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh gitu. Tembok Yerusalem itu sudah hancur dan karena temboknya runtuh, orang-orang yang di dalamnya ada dalam kesukaran besar Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ada di dalam keadaan tercela. Apa yang dimaksud dengan tercela? Tercela yang dimaksudkan di sini ini mereka dalam kesukaran gitu. Sengsara gitu Pak. Dan jadi bulan-bulanan jadi kayak olok-olok oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal belum lama sebelum itu saudaraku di zaman Daud, di zaman Salomo. Bangsa Israel ini menjadi bangsa yang disegani Pak. Mereka itu bangsa yang begitu namanya muncul aja. Sekelilingnya saudara bisa baca gemetar ketakutan. Karena mereka tahu bersamaan dengan bangsa Israel, mereka tahu siapa Allah yang ada di belakangnya, saudara. Itu sebabnya kegentaran yang sangat besar itu sudah mendahului di setiap kali bangsa Israel itu datang ke satu tempat gitu. Saudara bisa bayangkan saja di zaman Salomo bahkan kalau saudara baca dari apa bait Allah itu dibangun, saudara, di zaman Salomo itu kemegahannya luar biasa. Yerusalem itu jadi kota kebanggaan, Yerusalem itu jadi kota yang begitu megah saudara. Sampai tibalah zaman Nebukadnezar. Nah saudara baca itu ya kisahnya. Nanti kalau saudara mau mengikuti saudara bisa lihat di 2 Tawarik pasalnya yang ke-36. Pada saat Nebukadnezar itu menyerbu Israel, itu bangsa Israel diangkut jadi tawanan di Babel. Nah, dari situlah saudaraku, tembok itu diruntuhkan, pintu gerbangnya hancur saudara. Yerusalem yang tadinya kebanggaan sekarang jadi olok-olok saudara. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara saat ini. Tapi basically gini saudara. Firman di bulan ini tuh mengingatkan kita kembali. Kalau dalam hidup kita ini somehow tadinya mungkin secara bisnis engkau sukses. Tadinya mungkin apa yang dipegang tanganmu itu somehow berkembang. Tapi kita bersama tahu saudara, perkembangan sekarang itu begitu cepat sekali. Saya berjumpa dengan sangat banyak orang-orang yang, Pastor saya susah nih ngikuti dengan perkembangan yang ada. Teknologi, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah ada di usia yang lebih senior gitu. Pastor saat ini keadaan saya justru kayak survive aja berat gitu. Atau mungkin ada di antara saudara yang tadinya pernikahan saudara tuh ngalami masa-masa yang begitu indah gitu. Pernikahan tuh seolah kayak, wah orang-orang tuh sangat takjub dengan pernikahan saudara. Tapi ada momen-momen di dalam kehidupan saudara bahkan pernikahan tuh rasanya sudah hambar. Bahkan ini saya berbicara buat setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya. Ada masa-masa di mana saudara melayani itu begitu menyala-nyala. Tapi kalau enggak hati-hati waktu berjalan Pak. Pelayanan itu bisa jadi tawar loh. Kita tuh kayak jadi beban kayak gitu. Seperti apapun kondisi saudara. Firman Tuhan hari ini saya berdoa, saya ajak saudara nanti turun ya. Tadi pasal 1 Nehemia, kita lihat pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-17, saya ajak saudara baca terlebih dulu. Berkatalah aku kepada mereka, aku di sini Nehemia. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya nggak tahu apakah saudara temboknya runtuh, apakah ada bagian yang sempat terbakar, artinya hangus. Tapi hari ini saudaraku,
melalui firman ini, saya ingin berkata kepada saudara, mari kita bangun kembali. Supaya kita tidak lagi dicela. Firman hari ini menjadi satu reminder gitu Pak. Satu refleksi. Ada enggak dalam kehidupan saudara selama waktu-waktu ini yang sempat runtuh? Even if itu mungkin saudaraku yang sempat runtuh adalah mezbah doamu. Saya enggak tahu. Engkau tadinya rajin, engkau tadinya saat teduh, benar-benar kayak rajin setiap hari enggak pernah bolong gitu. Tapi hari-hari ini pastor saya mulai kompromi. Saya punya kesibukan ini itu dan lain sebagainya, akhirnya saat teduhnya runtuh. Even if kalau itu adalah bisnismu. Pastor rasanya kayak semakin berat nih. Satu demi satu crumble down. Saudara yang tahu keadaan saudara masing-masing. Tapi basically firman Tuhan hari ini mengatakan kepada saudara, rencana Tuhan atas hidupmu belum selesai. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara hari ini, that is not the end of your story. Itu bukan akhir dari kisahmu. Kalau toh sempat ada yang runtuh, saya yakinkan saudara, Tuhanmu tidak terintimidasi dengan keadaanmu. Dan Dia mau membangun engkau kembali. Saya ajak yuk, mari kita bangun kembali. Sebelum saya membawa saudara untuk kita nanti melihat saudaraku satu demi satu pastor apa makna dari apa yang dimaksud pastor dengan membangun tembok Yerusalem itu. Saya boleh gak ajak saudara untuk kenal dulu siapa Nehemia ini gitu. Kalau kita bercerita tentang seorang yang berhasil membangun, kita harus tahu dulu ya. Nehemia ini siapa gitu. Latar belakangnya dia apa? Apakah dia orang yang memang adalah orang yang punya kapasitas membangun atau sebenarnya seperti apa gitu dia. Ternyata saudaraku kalau saudara balik nanti ke Nehemia 1, saudara runut ayat yang ke-11 bagian paling belakang Pak B. Maka saudara bisa mendapati Nehemia ini ternyata adalah seorang juru minum raja. Di zaman itu juru minum, juru makan itu orang kepercayaan raja. Saudara bisa ngerti ya, zaman itu raja penjaganya ketat sekali saudara. Juru minum dan juru makan ini orang yang memastikan makanan dan minuman raja itu aman. Of course, otomatis mereka harus orang kepercayaan raja. Dan by itself, seorang juru minum, seorang juru makan raja, itu orang-orang yang perkataannya didengar raja. Kebayang gak saudara, kalau mau masuk ke raja lewat yang mana gitu kan saudara. Jadi mereka every single day, raja itu makan, minum itu setiap hari berapa kali gitu. So they're always there gitu. Mereka akan selalu ada bersama dengan raja. And by itself, Nehemia ini ada di dalam keadaan yang baik. Dia mapan, secara keuangan seharusnya everything is good. Dalam situasinya Nehemia saudaraku, boleh saya ajak saudara untuk berpikir kalau saudara di posisinya Nehemia. Ngapain ini ngurusi Yerusalem? Saudara bisa nangkep ya maksud saya. Nehemia tuh bisa tutup telinga aja gitu. Anyway dia gak ada di situ kok. So why gitu. Dia bisa tutup mata aja. Sangat mudah bagi kita, kadangkala ya saudaraku. Pernah gak ngerasa kayak gini? Awal saudara pindah ke satu tempat, ke tempat kerja tertentu atau ke rumah yang baru. Saudara tuh bisa ngerasa gini, ininya kok gak beres ya? Ini berantakan gitu. Ini kok gak enak gitu. Tapi coba tinggal di situ 1 tahun. Nanti saudara udah gak ngerasa, kamar saudara kayak kapal pecah, saudara juga gak berasa gitu. Boleh gak hari ini saya mengatakan, jangan nyaman dengan reruntuhanmu. Aminnya yang paling keras. Firman minggu lalu mengingatkan kita, you are destined to be great. Saya berdoa kisah Nehemia ini membangkitkan kembali. Nehemia tidak harus membangun Yerusalem, saudaraku, tembok Yerusalem.
Tapi somehow demi didengar Nehemia, nanti saudara baca Nehemia 1 ayatnya yang keempat, maka saudara akan menemukan demi didengar Nehemia tentang keadaan Yerusalem itu, dia menangis berhari-hari. Dia meratapi keadaan Yerusalem. Bukan hanya dia menangis berhari-hari, dia berdoa, dia berpuasa, dia berseru kepada Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang seperti ini. Jangan nyaman dengan reruntuhanmu, whatever it is. Pastor, ya sudahlah, mau apa lagi, mau gimana lagi, keluarga saya memang udah begini kok. Pastor, ya sudahlah, keadaan ekonomi saya udah seperti ini, mau diapakan lagi, saya sudah berusaha tapi ya gitu-gitu aja. Jangan nyaman dengan reruntuhanmu. Hari ini saya memanggil setiap saudara, saya ingatkan kembali firman dari bulan lalu. You are destined to be great. Engkau dipanggil jadi besar. Karena berbicara tentang tembok, saudara. Nehemia itu enggak hanya sekedar membangun tembok loh. Tembok di sini bukan hanya tembok secara fisik, batu batanya Pak. No. Tembok itu berbicara identity. Tembok itu berbicara tentang apa, saudara? Pride. Kebanggaan dari sebuah kota, kebanggaan dari sebuah negara. Tembok itu bahkan berbicara tentang perlindungan, saudaraku, protection. Tanpa saudara sadari ya, hidup kita ini satu demi satu itu kayak bangun tembok gitu. Dan gini sudah, be aware ya. Iblis akan berusaha ngancurin tembokmu satu-satu. Dia akan berusaha, yang pertama, saudara, kalau dia bisa, dia akan menghancurkan tembok pernikahan. Itu yang pertama dulu. Kalau itu nggak bisa, tembok keluarga. Kalau pasangan, rukun, anak yang kena. Dia akan cari terus, saudara. Kalau keluarga nggak bisa, pernikahan nggak bisa, yang dia hantam ekonomi. Jangan salah loh, saudaraku. Banyak perceraian, penyebab pertama dari perceraian menurut saudara, apakah perselingkuhan? No, bukan. Bukan. Penyebab pertama perceraian ekonomi, saudara. Jadi satu demi satu, tembok itu akan dicari Pak, Bu. Dan dia akan berusaha serang itu. Sampai left nothing. Pastor, what do you mean? How do I know kalau tembok saya diserang? Simple. Sesederhana yang paling simple aja, saudaraku. Pernah nggak kehilangan damai sejahtera di hati? Nah, berarti saudara tahu tembokmu sedang diserang. Pernah nggak seharian itu rasanya galau, nggak karu-karuan? Nah, dan saudara tahu tembokmu sedang diserang. Pernah nggak ngerasa kayak keluarga itu panas aja, kayak nggak enak gitu? Nah, saudara tahu tembokmu sedang diserang. Dia akan berusaha dari segala sisi, entah bagaimana caranya dia mengusahakan tembok itu diruntuhkan. Kenapa? Sama seperti Yerusalem, kalau temboknya runtuh, orang yang tinggal di dalamnya hidupnya sengsara, hidupnya sukar, hidupnya tercela. Dia akan jadi olok-olok. Jadi jangan saudara ngomong sama saya gini, Pastor, kenapa ya semakin saya rasanya pengen sungguh-sungguh sama Tuhan kok serangannya banyak. Ya itu, saudara. Now you know. Semakin saya itu kok bersungguh-sungguh, semakin saya tuh mau berjuang hidup bener kok. Rasanya hidup bener susah banget sih, Pastor. Dulu saya hidup gak karu-karuan kok, malah rasanya oke, fine. Tapi setelah saya berusaha berjuang jadi bener, kayak rasanya serangan itu bertubi-tubi. That is the reason. Dia tidak mau engkau membangun tembokmu. Dia mau engkau nyaman dengan keadaanmu yang reruntuhan. Jadi hari ini ketika itu yang kau alami, sekali lagi seperti yang Nehemia katakan. Ayo, mari
Bahkan saudaraku, Nehemia datang, hebatnya dia saudara. Ayat yang ke-18 kita turun sedikit dari pasal yang kedua tadi. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Artinya gini saudara. Dalam perjalanan Nehemia itu mau membangun tembok, dia tuh dipersulit. Saudara nanti kalau baca ceritanya Sanbalat, Tobia, itu berusaha bangsa-bangsa di sekelilingnya, kepengennya mereka gak bisa bangun lagi gitu. Karena sudah enak, mereka ngerampasi terus, dirampas terus. Orang yang temboknya runtuh ya saudara, gak heran, saudara akan nemu ini, gampang digoyang. Pak, bahkan gampang gentar, apa-apa sedikit gampang rasanya takut gitu. Yang terakhir ya dirampasi itu saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya membawa message ini mengingatkan saudara kembali. Tahun ini tema gereja kita apa Bapak Ibu? The year of double favor. Saya tahu karena dari Januari, ini sudah di bulan Agustus ya. Tapi hang on, bertahan boleh Pak. Jangan pernah lupa ya. Tuhan sudah janjikan double favor. Artinya Pak, kalau satu gak cukup, dia akan double anugerahnya untuk menjadikan tahun ini tahun yang sukses di dalam kehidupanmu. Dia akan mendabelkan itu untuk membawa engkau masuk pada kemenangan. Jadi hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara, bertahan. Jangan menyerah. Bangun kembali. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang saya bawa lanjut lagi boleh Bapak Ibu? Maknanya membangun tembok Yerusalem ini apa? Kita belajar ya, satu-satu ya. Makna membangun tembok Yerusalem. Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 2 poin aja. Tapi once again, firman minggu ini baru landasan ya Bapak Ibu. In case saudara ngerasa pastor kok cuman itu aja. Emang karena nanti landasan untuk minggu depan. Nanti minggu depan bangun lagi. Dibangun di atas yang firman minggu ini gitu. Yang pertama saudara, makna dari membangun tembok Yerusalem adalah bangun kembali tembok iman. Yang namanya tembok itu berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang perisai, berbicara tentang pertahanan. Keberadaan seperti apa, kuat tidaknya tembok, tinggi tidaknya tembok, kokoh tidaknya tembok, menentukan kelangsungan hidup sebuah kota. Sampai di situ dulu, tangkap dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau temboknya kokoh, kalau temboknya kuat Pak, musuh mau nyerang mikir 2 kali. Bukan berarti serangan gak ada loh. Tapi kalau tembok itu kokoh, iblis mau nyerang juga dia mikir saudara. Ibaratnya kalau saudara mau nyabut pohon yang udah segede gaban tuh saudara. Saudara mau nyabut aja saudara mikir gitu. Repot nih, effortnya too much. Tapi coba kalau saudara lihat rumput di pinggir jalan itu loh saudara. Tumbuhnya cepet. Tapi nyabutnya cuman kayak ting gitu. Itu gampang. Tembokmu menentukan seberapa mudahnya engkau dicabut. Zaman dulu saudaraku, ada satu tembok yang pernah dibangun dan sampai detik ini menjadi mungkin salah satu dari keajaiban dunia ya. Apa saudaraku? Tembok besar Cina, Great Wall. Tembok besar Cina ini saudara, multimedia boleh munculkan, dibangun sepanjang 21.000 kilometer. Bayanginnya gini saudaraku, bayanginnya gini. Jakarta ke kota Solo itu 500 kilometer. Ini 21.000 tuh saya nggak tahu lah. Mau berapa panjang gitu saudaraku. Saudara kalau dari Jakarta ke Solo naik mobil aja 7 jam. Ya kalau ngebut-ngebut 6 jam, 5 jam saudara. Itu 500. Saudara bagi aja.
itu kira-kira sepanjang apa? Dan rata-rata ketinggiannya tuh 6 sampai 7 meter tingginya. Gereja kita ini kalau sampai diambil plafonnya saudaraku 7 meter. Itu rata-ratanya segitu. Di beberapa bagian 14 meter. 2 kalinya tinggi ini. Bisa kebayang saudara? Tebelnya 4 sampai 6 meter. Satu mobil parkir itu kurang lebih 2 meter. Ini bisa kayak mobil apa lalu lalang itu loh saudara. Ya, zaman itu kan belum ada mobil. Kereta berkuda itu bahkan bisa menyeberang, naik melalui Great Wall ini saudara. Jadi saudara bisa kebayang. Yang kayak gini, orang mau ngeruntuhin juga mikir. Yang sepakat katakan amin. Perhatikan ke depan saudaraku, ini yang akan saya katakan. Sepanjang hidupmu, kalau saat ini engkau berkata, Pastor, saya udah punya tembok, puji Tuhan. Jangan berhenti bangun tembok ya. Kebayang gak 21.000 kilometer emangnya selesai dalam setahun? Tadi saya belum ngecek saudara, begitu saya keluar, tadi yang ibadah pagi ada yang datangin saya, Pastor dibangunnya butuh 2.000 tahun. Ini, saya kaget, 2.000 tahun? 2.000 tahun, tadi pagi saya masih ngomong, ya setidaknya saya berpikir ratusan tahun lah. Tapi ternyata untuk membangun ini butuh 2.000 tahun saudara. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau dalam kehidupan saudara, engkau sudah membangun tembokmu apa saja saudara. Saya nggak tahu, sebagian orang engkau membangun tembok ekonomi dalam artian pemasukan pengeluaranmu udah bagus nih. That's good. Itu udah tembok saudara. Tapi apakah tembok itu cukup kuat Pak? Belum. Pertanyaannya, kalau ada keadaan-keadaan darurat, tembokmu kuat nggak nih? Atau secara biasa bulanan oke, tapi begitu strike ada sesuatu tidak terduga habis. Yang mana? Tembok harus dibangun loh saudara. Jangan salah. Apakah pernikahanmu survive hanya di honeymoon? Lagi manis-manisnya? Ataukah benar-benar ketika saudara berjanji di depan Tuhan dan jemaatnya, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, baik di kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, pertanyaan saya, survive gak tembok pernikahanmu untuk itu? Kabar baiknya saudaraku, Great Wall dibangun 2000 tahun, kita masih punya waktu. Yang semangat aminnya yang paling keras. Kalau toh saat ini keadaanmu baik, tetap bangun tembokmu. Satu demi satu bangun tembokmu. Yang kedua saudara, kalau toh Pastor, tembok saya roboh nih. Tembok tertentu roboh. Of course kalau tembok itu roboh you suffer loss. Pasti ada kerugian saudara. Entah kerugian itu dalam bentuk ekonomi, secara keuangan. Entah kerugian itu keluargamu jadi bertengkar besar. Akhirnya kadang dalam satu keluarga aja gak bisa rukun gitu. Itu loss sudah. It is a loss. Kumpul tapi gak bisa kumpul. Kayak gitu. Ada kan keluarga-keluarga yang saudara mungkin juga ngalami seperti itu. Saya gak tahu apalagi yang suffer loss. Mungkin komselmu sekarang udah gak lagi komsel. Komselnya istilahnya apa? Senin Kamis gitu sudah hidup segan mati tak mau kayak gitu. Yang manapun saudara, kalau itu yang terjadi saya hanya bisa mengatakan ini. Bangun lagi. Bangun lagi. Mulai bangun. Pertanyaannya, Pastor, what should I do? Bagaimana cara saya membangun dengan benar? Tembok iman saya udah tahu nih. Harus dibangun. Efesus 6 ayat 16 ngomong gini sudah. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Tembok itu seperti perisai. Tembok itu seperti pertahanan. Dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Gunakan perisai iman. Artinya boleh gak saya ngomong kayak gini. Waktu engkau keberkatan, waktu hidupmu senang, waktu hidupmu nyaman, perisai iman jangan ditaruh.
Karena kalau nggak hati-hati dengan posisi keberkatanmu kau bisa meninggalkan Tuhan loh. Udah nyaman, udah nggak perlu merasa butuh Tuhan, engkau bisa mundur. Tapi at the same time, waktu engkau fight, tetap gunakan perisai iman. Waktu engkau memperjuangkan lagi keluargamu, memperjuangkan lagi kehidupanmu, tetap gunakan perisai iman. Saya tambahkan lagi, bahkan waktu sudah roboh pun engkau mau bangun lagi, tetap gunakan perisai iman. Lah pertanyaannya, Pastor sekarang, gimana caranya saya bisa bangun itu perisai iman? Kan gitu saudara. Saya sekarang udah tahu nih, kalau tembok itu roboh saya dirampasi. Kalau tembok itu roboh keadaannya jadi hancur, luluh lantah, sengsara. Jadi keadaannya tercela. Saya nggak mau Pastor. But how? Kolose 2 ayatnya yang ke-7 ngasih kita pelajaran di sini saudara. Yuk kita buka. Hendaklah, ini yang pertama saudara. Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dianya ini siapa Bapak Ibu? Saya langsung ngomong straight to the point, Yesus. Kenapa saya katakan Yesus? Kenapa saya nggak berbicara Tuhan? Kenapa saya pakai Yesus? Karena He is the cornerstone. Dia batu penjuru. Segala sesuatu yang dibangun di atas batu yang sudah ditempatkan yang pertama ini. Dia yang sulung dari semuanya. Itu sebabnya saudara harus berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Yesus ini? Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu firman Tuhan berbicara, saudara. Masih ingat gak? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Beberapa bulan yang lalu, belum lama nih. Dia adalah firman yang menjadi daging. Boleh gak saya ganti kalau gitu? Berakar di dalam firman, dibangun di atas firman. Pastor kok gak bosen-bosen ngomong yang satu ini? Sampai detik hari ini saudaraku, saya gak akan bosen-bosen ngomong sama saudara. Untuk saudara imannya bertumbuh, gak ada cara lain. Ini gak bisa di skip. Mau sampai kapanpun saudara lihat wajah saya, ingat perkataan saya yang ini. Gak bisa di skip. Firman dengan iman itu satu mata uang yang saudara gak bisa belah. Kok bisa Pastor? Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara mau pakai cara apa? Gak bisa. Pastor, saya bosan dengar pastor ngomong terus. Soal baca Alkitab. Loh saya ngomong terus aja belum tentu dilakukan loh saudaraku. Halo? Senggol kiri kanan lagi saudara. Jangan bosan, senggol kiri kanan lagi. Baca Alkitabmu. Kenapa? Karena nggak ada, you cannot skip it. Saudara bilang, saya bisa bertumbuh Pastor tanpa baca Alkitab. Nonsen. Loh ayatnya ngomong gitu kok. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Gak ada cara lain. Jadi kalau saudara dengar firmannya cuma di hari Minggu, jangan heran, Pastor kenapa ya? Saya tuh kalau pulang dari gereja, rasanya tuh kayak tebel gitu. Kuat gitu. Nanti Senin, Selasa, Rabu, belum nyampe Minggu lagi Pastor. Tiut. Baterainya habis. Loh karena memang gak cukup. Gak cukup Bapak Ibu. Terus kalau gitu gimana caranya saya bisa berakar iman saya Pastor? Isi tuh banyak-banyak firman. Orang Jakarta akan jawab sama saya, Pastor gak punya waktu.
Saya sibuk, Pastor. Saya dari pagi sampai malam udah sibuk. Saya tanya boleh Bapak Ibu? Simpel pertanyaan saya. Punya waktu balas WhatsApp enggak? Tapi kan itu pekerjaan, Pastor. Orang Kristen kan cerdik ya, saudara. Itu pekerjaan, Pastor, kan harus dibalas. Oke. Punya waktu scrolling sosmed enggak? Mulai diem, saudara. Punya waktu nonton YouTube enggak? Nah loh. Punya waktu nonton drakor enggak? Saya naikkan kelasnya, saudara. Kalau saudara sudah bilang nonton drakor bisa, enggak mungkin lah saudara nonton drakor itu cuma 1 jam. Dari 1 jam ke 2 jam, 2 jam ke 3 jam. Senggol kiri kanan, jangan bilang gak punya waktu. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Tembok imanmu harus dibangun. Gak ada cara lain. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Harus. Terus caranya gimana, Pastor? Nah ini saudaraku, saya tuh amazed. Justru saya melihat ini tuh belajar dari teman-teman di Nigeria. Saya tahu tapi ketika saya melihat teman-teman yang ada di sana tuh somehow gak tahu gimana. Itu kayak dibukain aja gitu Pak. Mereka itu Bapak Ibu, apapun yang mereka lakukan itu Alkitab pasti dibawa Pak. Orang yang nemenin kami kayak semacam kayak dia jagain kami itu duduk, kami makan, mereka duduk nemenin, itu Alkitab dibuka, baca saudara. Saudara gini, Pastor saya gak mau terlalu rohani daripada tembokmu roboh. Itu not even terlalu rohani saudara. Itu the very basic of Christianity. Baca firman itu sama seperti sebasic every single day kau harus makan. Apa yang terlalu rohani about it? Manusia makan 3 kali sehari, bahkan 4 sampai 5. Saudara rohnya makan seminggu sekali. Seminggu sekalipun didiskon. Loh iya, lah datangnya terlambat. Udah seminggu sekali, yang lain udah ini, wah saudara cepet-cepet pulang gitu. Cepet-cepet datang, cepet-cepet pulang kayak gitu. Kan apalagi kalau gak didiskon. Pujian lagunya gak denger, firman udah setengah jalan, masih ngantuk-ngantuk. Pulang lebih cepat daripada nanti gak dapat lift, turun ke bawah. Itu diskon plus diskon plus diskon. Terus saudara ngomong sama saya, Pastor, jangan terlalu rohani. That is the basic need of your spirit. Sama seperti sebasic saudara harus makan. Sehari 3 kali, sehari 4 kali, waktunya tidur masih makan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti untuk dilakukan aminnya lebih keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saudara harus berakar dulu. Oke? Setelah berakar dibangun. Nah dibangun saudara, para tukang bangunan yang benar itu tahu. Bangun tembok enggak boleh asal. Mereka tuh gak bisa gini, hari ini aku pengen bangun dari kiri. Besok aku pengen bangun dari kanan. Besok naik ke atas, besok dari belakang, besok dari samping. Gak bisa. Bangun itu harus ada skemanya yang benar. Satu demi satu ditata Pak. Dari bawah naik ke atas. Aminnya boleh yang paling keras. Di gereja kita ada yang namanya SPR. Apakah SPR? Skema perjalanan rohani. Pastor kok ribet-ribet sih gereja ini? Kenapa butuh skema? Dimulai dari yang pertama apa Bapak Ibu? Bukan jangan som dulu Pak. Terima Yesus dulu. Loh Pastor, kalau saya udah di gereja masa saya belum terima Yesus? Lah mana saya tahu?
Lah siapa tahu saudara datang ke sini cuman karena gebetan datang di sini? Duh kan saya nggak tahu. Mana tahu saudara ke sini gara-gara dipaksa orang tua, kalau nggak datang ibadah awas ya, nggak dapat uang saku. Yang pertama skemanya, pastikan engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Hari ini saya perkatakan, kalau ada di antara saudara at anything, dalam kondisi apapun engkau belum terima Yesus, this is the right moment. Ini waktu yang tepat. Apakah saudara karena diajak orang tua, apakah saudara karena gebetan saudara, apakah whatever that is. Saudara somehow ada di sini, apakah tersesat? Saya nggak tahu juga, saudaraku. Orang kita kan ada di lingkungan mall. Mana tahu saudara tersesat dipikir konser di sini. Saudara masuk, tapi yang manapun itu, terima Yesus dulu. Itu skemanya. Setelah itu, senggol kiri kanan, baptis. Jangan jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, belum dibaptis. Baptisnya nanti pastor kalau udah mau nikah. Soalnya kalau mau nikah, kalau belum baptis gak bisa dinikahkan katanya saudara. Jadi kalau baptis, nantilah pastor kalau udah terpaksa, udah mau nikah harus baptis. No, baptis. Nah pastor, nanti kalau saya habis baptis dosa lagi gimana pastor? Masa dibaptis lagi? Saudara bisa mengerti? Skemanya diikutin boleh? Nah baru setelah itu Pak, som. Saudara dibangun tuh landasannya. Boleh nggak para pelayan Tuhan, halo? Sama-sama som. Som itu ada kelas 1, kelas 2, nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Buat saudara yang udah ikut som, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 berhenti. Senggol kiri kanan. Lanjut. Ayo, selesaikan somnya. Gak berhenti sampai di situ, ikut encounter, ikut ISBC, everything saudara. Pastor, ini gereja kenapa sih ribet amat? Karena kalau saudara bangunnya gak bener. Sama-sama membuang waktu begitu banyak untuk membangun. Boleh gak sih bangun untuk las? Ngapain tinggi-tinggi terus roboh? Pastikan engkau membangun cukup kuat sehingga engkau bisa dibawa semakin naik, bukan turun, tambah naik from glory to a greater glory. Kenapa kok kayak gitu pastor? Lah dalam kekristenan tuh yang jadi masalah gini sudah, hanya yang bertahan sampai akhir yang selamat. Lah gimana? Berarti artinya memulai saja tuh gak cukup gitu. Saudara semangat di tengah-tengah saja gak cukup Pak. Ini yang jadi masalah. Hanya yang bertahan sampai akhir. Pertanyaannya, tembokmu bertahan sampai akhir enggak? Titik, itu ceritanya saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bangun dengan benar. Butuh waktu gak apa-apa. Tapi sampai berakar. Apa orang Jawa, ini gak tahu, ada banyak orang Jawa gak di sini nih. Orang Jawa bilangnya tuh ngoyot. Bahasa Jawa tuh mantep. Ngoyot. Ngoyot itu apa? Apa? Ngoyot itu akarnya tuh sampai kuat sekali sampai kalau saudara mau nyabut aja tuh kayak gitu. Itu ngoyot saudara. Jadi kalau sama-sama bangun, pastikan iblis mau nyabut akarmu dari berbagai cara. Tidak semudah itu. Boleh? Lanjut lagi? Masih kuat? Masih kuat ya? Kalau sedua, ayatnya yang ke-7 tadi, saya teruskan nih. Habis berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi awal murahnya baca firman Pak. Masih ingat gak masa-masa dimana kalau saudara mau baca firman masih gak tahu caranya, terus caranya gini, dalam nama Yesus ting gitu. Itu kan awal saudara. Lama-lama bertumbuh ya, gak boleh baca firman cara seperti itu ya. Gitu kan, awal mulanya gak tahu itu apa perjanjian baru, apa perjanjian lama. Awal mulanya belum menyelesaikan satu kitab.
Nah, landasan kekristenan, selesaiin dulu tuh satu Alkitab. Buat saudara yang merasa terlalu rohani, selesaiin dulu satu Alkitab. Itu basic. Kalau buat kita, jasmani, 4 sehat 5 sempurna Pak. Saudara gak bisa cuma minum susu aja, saudara gak bisa cuma makan karbohidrat aja. Selesaiin tuh satu Alkitab. 4 sehat, 5 sempurna, telan semuanya. Jangan dipilih-pilih. Yang enak saudara amin. Giliran pikul salib saudara aman. Boleh? Jangan dipilih-pilih ya. Ditelan saudara. Belajar taat satu demi satu. Itu basic. Next berikutnya saudara jalan. Gak boleh cuma basic terus. Harus dibangun dengan pengajaran yang benar. Nah, di titik itu saudaraku. Satu demi satu pengajaran itu masuk. Nah, pengajaran ini bicara apa Pak? Pemuritan. Nah loh, ini kena lagi nih saudara. Pastor, pemuritan, ribet. Bukannya itu akal-akal gereja. Itu kan gereja cuman maunya bikin susah. Boleh dibaca gak saudara? Matius 29 ayat 19, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Harusnya di sini hafal. Kalau gak hafal saya cekik saudara. Ini ayat yang saudara gak boleh gak hafal. Apa? Pergilah, amanat agung Bapak Ibu, gak boleh gak hafal. Pergilah, jadikan semua bangsa komentator. Hah? Loh? Yakin? Hah? Pergilah jadikan semua bangsa konsumen. Konsumen itu gimana Pastor? Konsumen itu gini. Saudara datang ke satu toko. Suka ya diambil kan? Gak suka? Bye-bye. Itu konsumen. Saudara datang ke satu gereja. Suka. Nanti gak suka? Bye-bye. Itu konsumen Pak. Komentator, saudara lihat nih, pertandingan sepak bola. Gimana? Seru kan? Komentator tuh lebih seru dari yang main loh sudah. Kanan. Ini gimana sih? Harusnya kanan. Ini pemainnya gak becus. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Nah, itu komentator. Tapi Tuhan manggilnya kita bukan jadi komentator, bukan jadi konsumen. Dipanggil jadi apa? Murid. Murid, saudara gak seneng, pindah gak? Besok tetap sekolah. Yang sepakat katakan amin. Kalau belum lulus kelas 1, bisa naik kelas 2 gak? Gak bisa, harus sampai lulus. Lagi senggol kiri kanan, jangan lolos, lulus. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Boleh nangkap Bapak Ibu, harus jadi murid. Bukan akal-akalan gereja. Tapi saya berdoa panggilan ini dibangkitkan kembali. Ini amanat agung. Saya tuh kemarin dengar satu tim saya tuh ngomong kayak gini. Gereja kita ini terus men-sounding tentang saat ini ya saudaraku. Ini sesuatu yang Tuhan ingatkan jadi rema buat gereja kita. Yang namanya amanat. Saudara itu kalau ngasih amanat sama anak, ngasih amanat sama pasangan. Yang namanya amanat, amanat kebawahan saudara. Besok ketemu lagi ditagih gak? Nah loh. Itu amanat. Tuhan dari semua amanat yang dia kasih. Yang satu ini disebut amanat agung. Menurut saudara, satu kali kelak, kita ketemu dia di atas. Ditagih enggak? Ditagih. Come on, Bapak Ibu. Jadi murid. Kenapa? Hanya murid yang bisa memuridkan. Kalau saudara nggak tahu rasanya jadi murid, saudara cuma jadi jemaat seumur hidup. Cuma datang ke gereja titik, bukan itu tujuan Tuhan.
Tujuan Tuhan engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Engkau dimuridkan untuk memuridkan. Setiap hari Minggu kalau ke gereja, lagi senggol kiri kanan. Pernah gak sih ngajakin orang lain atau yang ke gereja cuman kita aja? Nah loh, ajak saudara, everywhere you go. Ceritakan tentang Yesus kepada orang di sekelilingmu. Ini amanat. PR, kita dititipin sama Yesus. Ayo dikerjakan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Kalau saudara mau tembok iman itu dibangun. Kolose 2 tadi ngomongnya kayak gini. Hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Kenapa Pastor? Kok enggak yang lain-lain? Kok terlalu simpel banget? Syukur. Satu kali saudaraku, saya pernah ceritakan kisah ini. In case saudara pernah dengar. Ada satu keluarga yang punya 2 anak. Suami istri ini punya 2 anak. 2 anaknya ini bumi langit gitu. Yang satu sampai disebut anaknya ini suka komplain saudara. Bersungut-sungut aja terus kerjaannya. Yang satu itu tuh orangnya so happy, so positif. Saudara. Singkat cerita si papanya tuh kepengen ngadain percobaan. Dia kasih anak yang pertama, saudaraku, di kamarnya dia masuk, dia kasih berbagai macam mainan bagus, saudara. Anak yang kedua, saudaraku, dia taruh, dia bungkus di satu box kado gitu, saudaraku. Dalamnya maaf, saudara, dimasukin kotoran kuda, saudara. Papanya tuh kepengen lihat gimana nih respon anak saya nih. Anak yang pertama dengan semua mainan yang dibungkus dia buka, papanya berharap akan happy sudah. Karena itu udah dikasih berbagai macam mainan in case papanya kenal nih anak gitu. Nggak cocok gitu. Udah dipilihin berbagai macam. Sudah tahu apa jawaban anaknya? Warnanya nggak bagus. Rodanya kurang besar. Dia selalu bisa menemukan apapun yang salah dari mainan itu. Sebaliknya anak yang kedua, papanya tuh sudah berpikir, wah ini marah-marah nih, teriak-teriak nih. Nanti buka kok, bau. Maaf sudah kotoran kuda gitu. Tapi ternyata benar anaknya teriak sudah. Bukan teriak marah, teriak kegirangan. Loh papanya Pio, kamu kenapa? Yes katanya. Loh kok yes? Dikasih kotoran kuda kok yes? Dia bilang, kalau kotorannya aja sebanyak ini, pasti ada kudanya di sini. Kata. You are so, Papa sangat baik sekali. Aku percaya Papa sudah menyiapkan surprise yang besar. Saudara bisa melihat? Dalam hidup ini selalu ada masalah. Dalam hidup ini selalu ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, Bu. Mana yang kau lihat? Saya berdoa hari ini, Jemaat Keluarga Allah, lihat dengan kacamata ucapan syukur. Bahkan hal yang seperti kotoran kuda pun Pak, ditangkap dengan iman. Tuhanku selalu baik. Rencananya gak pernah salah. Kalau dia izinkan terjadi, pasti ada surprise besar di balik itu. Karena papanya gak tega, saudara. Gara-gara respon anaknya, beneran, saudara. Akhirnya dibelikan seekor kuda poni untuk anaknya yang kedua, saudara. Anaknya yang pertama hanya bisa iri-iri. Hanya bilang, harusnya aku tuh dapatnya itu. Apakah saudara akan selalu iri dengan orang di sekeliling saudara? Nah gitu loh. Tuh suaminya itu, tuh istrinya itu, tuh anaknya itu. Ataukah engkau selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan? Suamiku suami yang terbaik. Anak-anakku anak-anak yang terbaik. Rumahku rumah yang terbaik. Pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini yang terbaik dari Tuhan. Doa saya itu yang dijadikan atas hidupmu. Yang terakhir, yang kedua saudaraku. Yang kedua, tadi saudara masih ingat ya, membangun tembok
Yerusalem, apa maknanya? Yang pertama bangun tembok iman. Yang kedua itu adalah tembok personal revival. Maksudnya gimana Pastor? Tembok personal revival, kok kata-katanya agak berat Pastor? Dalam hidup kita, tembok itu bukan hanya berbicara bata yang dibangun loh Bapak Ibu. Ketika Nehemia membangun tembok itu, sesungguhnya dia sedang membangun harapan penduduk yang ada di dalamnya. Dia sedang membangun personalnya, bangsanya, orang-orangnya. Saya tarik saudara sedikit. Tembok Yerusalem itu hancur di zaman Nebukadnezar, tadi sudah saya sampaikan. Itu tahun 586 sebelum Masehi Bapak Ibu. Tembok itu dibangun di zaman Nehemia tahun 445. Artinya tembok itu sudah runtuh sekitar berapa tahun saudara? 140 tahun. Pertanyaan saya loh, apakah Tuhan tidak sanggup membangun tembok itu sampai membutuhkan 140 tahun saudara? No. Tapi dibutuhkan satu orang yang berkata, bisa. Kebanyakan orang berkata, enggak mungkin. Udah terlalu parah Pastor. Enggak bisa Pastor. Apa mungkin? Sampai muncullah seorang Nehemia yang berkata, bisa. In case buat saudara saat ini merasa kayak enggak mungkin Pastor saya membangun bisnis saya lagi. Enggak mungkin Pastor saya membangun keluarga saya lagi, pernikahan saya udah cerai-berai. Enggak mungkin Pastor saya membangun pelayanan saya, pelayanannya udah berantakan Pastor. Ada seorang pelari saudaraku di zamannya saudara, dia saya tuh lupa ini lari apa gitu saudaraku. Tetapi di zaman itu mereka mempercayai untuk lari jarak tertentu itu saudaraku. Kekuatan manusia, biologisnya manusia itu hanya bisa paling cepat 4 menit. 4 menit itu udah jadi standar kayak patokan, kamu bisa 4 menit aja udah bagus banget gitu. Tahun 1954 saudaraku. Sebelum 1954 semua orang berkata yang bisa lari lebih cepat dari 4 menit itu hanya kuda. Kami manusia. So kalau kami manusia ya nggak bisa. Sampai lahirlah seorang yang bernama Roger Bannister saudara. Dia orang pertama setelah lebih dari 1 abad Pak, lebih dari 100 tahun. Memecahkan rekor berlari 3 menit 59 detik. The first, 1954 saudara. Yang tadinya itu dianggap mustahil, sejak Roger Bannister memecahkan rekor ini saudaraku. 46 hari setelah itu, orang yang kedua memecahkan rekor berikutnya, 3 menit 57 detik. Bolehkah saya bertanya saudara? Siapa sih yang memberikan limitation di dalam diri saudara? Think about it. Ketika saudara masih kecil, anak kecil itu tidak pernah berpikir ada batasan. Itu sebabnya buat saudara mereka melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Kok bisa manjat sampai ke sana tuh ya gimana pikirannya sih gitu. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Bagi anak kecil tidak ada batasan. Everything is possible. Tapi suddenly when you grow up, batasan itu muncul. Yang tadinya kau berpikir it is possible, now you think no it's not. Tapi apakah sudah berubah saudara? No. Seringkali yang menempatkan batasan itu di sini nih loh saudara. Dan di sini. Bisa tidaknya sesuatu, kalau saudara bilang gak bisa, ya betul gak bisa. Kalau saudara bilang bisa, maka bisa. Ada yang namanya tembok psikologis. Roger Bannister menembus tembok psikologis seorang pelari. Dan sampai detik hari ini dari tahun 1954 saudaraku sudah lebih dari 1.600 pelari yang sudah memecahkan rekor. Bahkan rekor tercepat itu sudah jauh lebih daripada Roger Bannister saudara.
Senggol kiri kanan, bisa. Bisa. Tembok yang dibutuhkan 141 tahun lebih untuk membangunnya. Dibangun Nehemia hanya dalam waktu 52 hari. Bisa. Satu orang pendeta di India, saudaraku, menangkap rema ini dan benar-benar menjadikan gerejanya. Kemarin Pastor Satis Kumar datang ke kota Solo, saudaraku. Dia membangun gerejanya dalam waktu 52 hari. Boleh dimunculkan gerejanya? Nah, ini gerejanya, saudaraku. Calvary Temple. Nanti saudara bisa searching di Google. Selesai dalam 52 hari. Gedung kita di PIK, pemain musik boleh maju ke depan. Gedung kita di PIK itu selesai dalam waktu lebih dari 2 tahun, saudara. Untuk saudara bisa membayangkan. Ini gedung gerejanya hanya selesai dalam 52 hari. Bisa atau enggak? Kalau saya enggak kasih saudara proof, maka saudara akan ngomong sama saya enggak bisa, Pastor. Mana mungkin, Pastor. In fact, saudara, pada saat dia menenderkan gedung ini, saudaraku, untuk para kontraktor membangun, hanya satu orang saja yang berani membangun gedung ini. Setelah satu orang itu maju, gak berapa lama kemudian dia datang lagi ke pendetanya dan ngomong, Pastor saya menyerah. Gak mungkin Pastor katanya. Saudara tahu bagaimana cara gedung ini dibangun? Seluruh jemaat bekerja sama, saudaraku, siang dan malam. Mereka bergantian, taking shift untuk membangun gedung ini. Dan selesai dalam 52 hari. Itu literally, saudaraku. Pendetanya, semua jemaatnya, pelayan Tuhannya, take turn bergotong royong, saudaraku. Sampai akhirnya selesai 52 hari. Dan ini really, saya udah pernah ke gedung ini, saudaraku. Saya sudah pernah datang. Kalau saudara bilang, mana mungkin Pastor? Ada buktinya. Saudara bisa melihat bagaimana batasan psikologis, tembok psikologis. Itu begitu mengerikan, saudara. You can say you can say you cannot. It depends on you. Which one is your choice? Gitu. Yang saya tahu, saya tutup dengan ini, pemain musik, worship leader singer boleh maju ke depan. Ini yang saya tahu, saudaraku. Bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.